Selamat datang di materi kedua mata kuliah teknologi mobile. Materi kedua ini tentang konsep komunikasi seluler. Yang pertama adalah konsep sel, seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya sedikit. Dalam sistem komunikasi seluler, informasi dipertukarkan di antara mobile station atau MS. Mobile station itu ya HP Anda itu, HP kita ini. Antara mobile station dengan base transceiver station atau BTS melalui sinyal radio. Di sini setiap BTS hanya dapat berkomunikasi dengan mobile system pada area terbatas berdasarkan daerah cakupan BTS itu sendiri. Ini artinya bahwa pengiriman sinyal radio dibatasi pada rentang frekuensi tertentu, sehingga membutuhkan beberapa BTS supaya dapat melayani sebuah area yang luas. Jadi untuk area yang ukurannya cukup luas diperlukan beberapa BTS, apalagi jika area itu padat penduduk ya, jadi BTS-nya semakin banyak. Di sini sebuah BTS yang mencakup area tertentu itu disebut sel. Pada umumnya pemodelan sel yang digunakan berbentuk heksagonal seperti gambarnya yang kemarin, tapi ini hanya untuk mempermudah saja ya, hanya dalam teorinya saja, untuk mempermudah penggambarannya aja. Dan area ini memiliki bentuk yang sama dalam seluruh area yang dilayani BTS. Selanjutnya, setiap cakupan sel, setiap kelompok sel menyediakan sejumlah kanal tertentu sehingga satu mobile system atau lebih dapat berkomunikasi dengan BTS secara bersamaan. Jadi kanal frekuensinya dibagi-bagi. Biasanya kanal didefinisikan berdasarkan slot waktu, kemudian rentang frekuensi, kode sandi atau kombinasi dari TDMA, FDMA atau CDMA. TDMA adalah Time Division Multiple Access, ini pembagian akses berdasarkan pembagian waktu. Kemudian FDMA itu Frequency Division Multiple Access, di mana sebuah bandwidth itu dibagi ke dalam beberapa frequency band. Gambarnya seperti ini. Kemudian CDMA itu Code Division Multiple Access, jadi pembagiannya berdasarkan coding seperti ini. Ini sebenarnya penting ya, tapi di dalam silabus tidak dimasukkan, sudah dihapus, jadi silakan Anda pelajari sendiri perbedaan antara TDMA, CDMA dan FDMA. Dalam hal ini, dengan meningkatnya traffic user atau laju pertambahan MS atau semakin banyaknya jumlah pengguna smartphone, maka dibutuhkan penambahan kapasitas kanal. Dalam penambahan kapasitas kanal tidak efektif jika hanya dengan mempertimbangkan teknik modulasi saja. Solusi lainnya untuk menambah kapasitas kanal dapat juga dilakukan dengan mengecilkan area sel menjadi mikrosel dan penggunaan alokasi kanal secara dinamik serta frekuensi reuse. Di sini dalam merencanakan penambahan kapasitas kanal pada sistem seluler perlu dipertimbangkan interferensi yang terjadi, yaitu interferensi co-channel. Ini interferensi yang terjadi dalam channel yang sama, dan adjacent channel interference atau interferensi yang berasal dari frekuensi yang berdekatan dengan frekuensi tersebut, misalnya di atasnya atau di bawahnya. Bentuk jaringan sistem seluler sendiri berkaitan dengan luas cakupan daerah pelayanan. Dalam buku-buku teori tentang sistem komunikasi bergerak atau sistem mobile digambarkan dengan bentuk heksagonal seperti ini ya, dan juga ada yang menggambarkan seperti lingkaran, tapi bentuk heksagonal ini lebih dipilih sebagai bentuk pendekatan jaringan seluler, seperti bentuk pendekatannya saja, karena bentuk aslinya itu seperti ini, tidak beraturan ya.
Sel heksagonal seperti tadi ya, hanya digunakan untuk mempermudah penggambaran dan layout perencanaannya saja. Di sini setiap sel memiliki alokasi jumlah channel frekuensi tertentu yang berlainan dengan sel di adjacent, di sebelahnya. Jadi frekuensinya berbeda agak jauh. Ini karena channel frekuensi merupakan sumber terbatas, maka untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, frekuensi yang terbatas tersebut dipakai secara berulang-ulang atau yang dikenal dengan istilah pengulangan frekuensi atau frequency reuse. Berikutnya tentang propagasi gelombang radio. Propagasi ini adalah penyebaran sinyal ya, penyebaran sinyal radio. Pengetahuan tentang propagasi ini cukup penting dalam perencanaan desain sistem komunikasi seluler. Di sini berbeda dengan komunikasi tetap, profil lingkungan komunikasi seluler sulit untuk diprediksi. Dan propagasi gelombang radio sangat ditentukan oleh profil daerah, profil geografisnya ya, tanahnya berbukit-bukit atau landai, kemudian faktor benda-benda bergerak, banyaknya mobil atau objek lain, kemudian sifat frekuensi radio, kemudian kecepatan mobile sistemnya atau kecepatan individu yang menggunakan smartphone tersebut, dan sumber-sumber interferensinya. Mekanisme propagasi sinyal di antara transmitter dan receiver ini bervariasi tergantung pada profil daerah di sekitar lingkungan komunikasi seluler tersebut ya. Mekanisme propagasi sinyal ini mengakibatkan sinyal yang diterima oleh mobile system itu mengalami fluktuasi. Kadang sinyalnya bagus, kadang sinyalnya jelek. Kan sering kita pada saat menerima telepon langsung keluar rumah. Karena kalau di dalam sinyalnya jelek. Di sini fluktuasi sinyal dapat terjadi dalam 3 mekanisme, yaitu reflection, diffraction, dan scatter. Yang pertama reflection. Reflection seperti namanya itu adalah pemantulan sinyal yang terjadi ketika sinyal merambat membentur permukaan benda yang dimensinya relatif besar dibandingkan dengan panjang gelombang sinyal tersebut. Seperti ini ya, pemantulan sinyal ini mengakibatkan sinyal mengalami redaman, dan redaman sinyal akibat reflection dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya frekuensi radio, sudut sinyal pantulnya, kemudian sifat-sifat material dan ketebalan bidang permukaan pantulnya, misalnya terbuat dari semen itu beda dengan yang terbuat dari besi, dan seterusnya. Kemudian reflection dapat terjadi melalui permukaan bumi, bangunan, dan permukaan dinding. Berikutnya diffraction. Diffraction itu pembelokan atau difraksi. Proses ini terjadi ketika sinyal yang merambat di antara transmitter dan receiver dihalangi oleh sisi permukaan yang tajam. Seperti ini ya. Pembelokan sinyal dapat terjadi ke berbagai arah yang bersumber dari sisi penghalang yang dilalui dari sinyal tersebut. Gelombang sekunder yang dihasilkan dari permukaan penghalang dapat mencapai ruangan dan bahkan belakang penghalang, sehingga menyebabkan lunturan gelombang di sekitar penghalang. Di sini pada frekuensi tinggi, difraksi bergantung pada bentuk objek, amplitudo, fase, dan polarisasi gelombang di mana titik terjadinya difraksi itu sendiri. Scatter sinyal akan mengalami scatter atau hamburan atau penyebaran ketika membentur benda yang memiliki dimensi di sekitar atau lebih kecil dari dimensi panjang gelombang sinyal. Benda yang dapat menyebabkan scatter ini misalnya daun pohon ya, dan kendaraan, lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, meja, kursi dalam ruangan, dan sebagainya. Sinyal yang terhalang oleh benda-benda ini selanjutnya tersebar atau terscatter menjadi beberapa sinyal yang lebih lemah, sehingga sinyal asli sulit ditentukan.
Berikutnya tentang sistem komunikasi seluler. Di sini ada beberapa bagian penting, yaitu PSTN, kemudian MTSO atau MSC, kemudian BSC dan base station serta mobile station. Kita akan lihat satu persatu. PSTN ini terdiri dari local networks, juga exchange area network dan long haul network. PSTN ini menghubungkan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. Kemudian MSC atau Mobile Switching Center, atau ada juga Mobile Telephone Switching Office atau MTSO. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC ini fungsinya untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem analog ya, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem beroperasi seperti yang diinginkan. Satu MSC dapat menangani sekitar 100.000 lah pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Cukup banyak. Kemudian base station atau yang disebut juga base transceiver station seperti tadi, BTS. Pada base station terdapat beberapa pemancar atau bahasa Inggrisnya transmitter atau TX, dan penerima receiver atau RX, di mana TX dan RX ini menangani proses komunikasi full duplex, yaitu dua arah, secara serempak untuk beberapa user. Biasanya TX dan RX ini dikombinasikan menjadi transceiver TRX yang diletakkan dalam satu radio base station atau RBS. Base station biasanya juga mempunyai menara ya untuk membantu proses pemancaran dan penerimaan sinyal. Jadi orang yang tinggalnya dekat BTS itu sinyalnya masih bagus kalau kartunya sama dengan menara BTS itu. Kartunya beda ya nggak pengaruh. Kemudian mobile station ini HP Anda ya. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS, misalnya transceiver, antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu SIM atau Subscriber Identity Module yang berisi nomor identitas pelanggan. Mungkin cukup sekian untuk materi kedua. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.